Shalom, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Terima kasih karena Anda terus setia mengikuti setiap renungan yang saya bagikan. Banyak dari Anda, terutama para ibu, bapak, serta oma dan opa, sering menuliskan bahwa kisah-kisah tentang ajaran Padre Pio membantu meneguhkan hati, memberi penghiburan, dan menguatkan iman di tengah perjalanan hidup yang tidak selalu mudah. Hari ini kita akan merenungkan sebuah kisah rohani yang sangat penting. Sebuah kisah yang membuka mata kita tentang bagaimana Tuhan melihat doa kita. Bukan sekadar kata-kata yang kita ucapkan, tetapi isi hati yang kita persembahkan. Melalui pengalaman rohani Padre Pio, kita akan belajar apa yang sebenarnya terjadi pada jiwa yang hanya berdoa di saat-saat sulit, dan mengapa doa yang tulus dari hati memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Mari bersama-sama membuka hati kita dan membiarkan terang kasih Tuhan menyentuh kita melalui pesan lembut dari Padre Pio. Padre Pio merasakan udara seakan mengencang, seperti ada kesedihan sunyi yang menekan ruangan bahkan sebelum penglihatan itu dimulai. Itu bukan kesedihan karena tragedi, bukan pula beban penghakiman. Itu adalah kesedihan dari sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang berusaha mencapai surga tetapi tidak pernah benar-benar tiba. Dan dalam keheningan itu, surga membuka tabir. Ia melihat sebuah jiwa berdiri sendirian di dalam ruang luas yang temaram. Tidak tersesat, tidak dihukum, tetapi ragu. Seperti seseorang yang telah berjalan sepanjang hidup tanpa pernah benar-benar mengetahui seberapa dekat atau jauhnya ia dari Tuhan. Jiwa itu membawa keharuman yang aneh, campuran antara keputusasaan dan kelalaian. Aroma rohani dari seseorang yang hanya berdoa ketika hidup terasa menyakitkan, lalu kembali diam begitu rasa sakit itu mereda. Penglihatan itu menjadi semakin jelas, dan Padre Pio mengenali jiwa ini dengan baik. Ia telah melihat ribuan seperti ini di ruang pengakuan dosa. Jiwa-jiwa yang mengingat Tuhan hanya ketika dunia runtuh di bawah kaki mereka. Jiwa-jiwa yang berteriak meminta pertolongan saat krisis, tetapi melupakan rasa syukur, melupakan kesetiaan, melupakan hubungan. Jiwa dalam penglihatan itu menatap sekeliling, kebingungan. Ia mengharapkan sesuatu, mungkin penghiburan atau kelegaan. Bagaimanapun ia telah berdoa berkali-kali. Namun ketika surga mengungkapkan kenyataan yang tersembunyi, Padre Pio melihat sesuatu yang belum dipahami jiwa itu. Doanya memang nyata, tetapi tidak lengkap. Tulus, tetapi hanya setengah hidup. Lalu, kehidupan jiwa itu mulai diputar ulang. Bukan dalam bentuk adegan, melainkan pola. Padre Pio melihat momen-momen doa muncul seperti percikan dalam kegelapan. Malam ketika ia sakit, saat ketakutan datang, ketika keuangan hancur, ketika hubungan retak, ketika kehilangan mendadak, ketika nyaris mengalami kecelakaan fatal, ketika memasuki masa kesepian, ketika patah hati yang terasa tak tertahankan, ketika diagnosis membuatnya takut dan kembali berdoa. Dalam momen-momen itu, jiwa itu berseru dengan penuh gairah, penuh air mata, penuh urgensi. Suaranya mencapai surga, bergetar dengan ketulusan, dan surga selalu mendengarnya. Surga selalu menanggapi, rahmat selalu mengalir. Namun kemudian percikan itu meredup, karena begitu hidup kembali cerah, jiwa itu berhenti berdoa. Pola itu berulang seperti detak jantung, denyutan doa yang tajam, singkat, penuh keputusasaan, diikuti oleh rentang panjang ketidakpedulian. Padre Pio melihat bagaimana nyala api doa yang lahir dari krisis itu naik indah menuju Tuhan, tetapi tanpa bahan bakar,
selalu padam terlalu cepat. Jiwa itu berdoa karena sakit, bukan karena cinta. Ia berdoa untuk lari dari masalah, bukan untuk bertumbuh. Ia berdoa karena tidak punya tempat lain untuk pergi, bukan karena ia menginginkan Tuhan itu sendiri. Namun inilah misterinya, Tuhan mendengar setiap doa itu. Ia menjawab banyak di antaranya. Ia menghibur jiwa ini berulang kali dalam hidup, bukan karena doa orang itu tidak tulus, melainkan adalah karena jiwa itu tidak pernah membangun sebuah hubungan melalui doa-doa itu. Krisis membawanya kepada Tuhan, tetapi kenyamanan menjauhkannya. Ketidakkonsistenan ini kini tampak dalam bentuk rohaninya. Padre Pio memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Jiwa itu memiliki cahaya di dalamnya, tetapi cahaya itu berkedip liar. Ia bersinar terang di beberapa tempat, lalu menghilang tiba-tiba, meninggalkan bayang-bayang. Rahmat telah menyentuh jiwa ini berkali-kali, tetapi jiwa itu tidak pernah belajar untuk mempertahankannya. Kehidupan batinnya adalah hamparan fondasi-fondasi setengah jadi. Padre Pio merasakan belas kasih yang mendalam, bukan kekecewaan, bukan kemarahan, karena ia memahami kebenaran ini. Kebanyakan jiwa berdoa dengan cara seperti ini. Mereka tidak menolak Tuhan, mereka hanya melupakannya. Mereka tidak membenci doa, mereka hanya tidak pernah dewasa dalam devosi yang lahir dari cinta, bukan ketakutan. Penglihatan itu semakin dalam. Padre Pio melihat momen pertama jiwa itu setelah mati. Ia berdiri di hadirat Tuhan, bukan penghakiman, tetapi kebenaran. Dan jiwa itu gemetar, bukan karena Tuhan keras, tetapi karena ia menyadari untuk pertama kalinya apa yang telah ia lewatkan. Ia telah berdoa untuk diselamatkan, tetapi tidak untuk diubah. Ia berdoa dalam kebutuhan, tetapi bukan dalam cinta. Ia berdoa karena takut, tetapi bukan karena penyerahan diri. Ia berdoa dengan cepat, tetapi tidak pernah dengan dalam. Ia berdoa sering, tetapi tidak pernah dengan konsisten. Ia memanggil Tuhan, tetapi tidak pernah berjalan bersamanya. Tuhan selalu dekat, jiwa itu jarang tinggal. Kini, dalam terang kebenaran, jiwa itu mulai mengalami konsekuensi rohani dari kehidupan yang penuh hubungan terputus-putus. Padre Pio melihat jiwa itu mencoba mendekat kepada cahaya. Ia menginginkan Tuhan. Ia merindukannya dengan kerinduan yang tulus. Tetapi setiap langkah terasa berat. Setiap gerakan terasa tidak lengkap. Jiwa itu tidak memiliki kekuatan keintiman, tidak memiliki kedalaman kepercayaan, tidak memiliki cinta yang terlatih. Ia mencintai Tuhan, tetapi cintanya tidak pernah dibentuk. Hubungan yang hanya dibangun dalam keadaan darurat adalah hubungan rapuh. Kehidupan doa jiwa itu telah membentuk otot-otot rohani yang kini gemetar karena jarang digunakan. Padre Pio melihat Rahmat mendekat dengan lembut, sabar, dan penuh kasih. Jiwa itu menggapainya secara naluriah, tetapi Rahmat pun terasa asing. Sepanjang hidup, jiwa ini hanya mengenali Tuhan dalam kesusahan. Ia tidak pernah mengenalinya dalam damai. Dan kini damai terasa asing, hampir membuatnya goyah, seakan jiwa itu telah hidup dalam badai, dan kini tidak tahu bagaimana bernapas dalam udara yang tenang. Lalu surga mengungkapkan sebuah kebenaran yang lebih dalam. Setiap doa yang lahir dari krisis memang menciptakan hubungan dengan Tuhan, tetapi hanya sementara. Jiwa itu tidak pernah menguatkan hubungan itu. Ia tidak pernah memupuknya. Ia tidak pernah kembali dengan rasa syukur. Ia tidak pernah memperdalam percakapan itu. Maka hubungan itu terbentuk dan larut berulang-ulang, meninggalkan jiwa dengan ratusan benang tipis, bukan satu tali cinta yang kuat. Kini, ketika jiwa itu mendekati kekekalan, benang-benang itu berkedip di sekelilingnya seperti cahaya lemah.
Mereka menuntun jiwa itu kepada Tuhan, tetapi tidak dapat membawanya sepenuhnya. Bukan karena Tuhan menahan sesuatu. Ia tidak pernah menahan, tetapi karena jiwa itu belum dibentuk secara batiniah, sehingga belum sanggup berdiri dalam hadirat Tuhan tanpa ketakutan. Padre Pio melihat kesedihan jiwa itu mulai mekar. Itu bukan kesedihan karena dihukum. Itu adalah kesedihan karena waktu yang hilang, hubungan yang terabaikan, cinta yang hanya diberikan dalam keputusasaan, karena tidak pernah belajar berdoa dalam keadaan tenang, hanya dalam badai. Jiwa itu membisikkan sesuatu tanpa suara, sebuah penyesalan yang bergema dalam penglihatan. Mengapa aku hanya datang kepadamu ketika hidup menyakitiku? Dan surga menjawab, bukan dengan amarah, tetapi dengan cinta yang begitu lembut, hingga membuat mata Padre Pio berkaca-kaca. Karena Tuhan selalu menginginkan lebih bagi jiwa ini, lebih dekat, lebih dalam, lebih intim, lebih penuh rahmat, lebih penuh transformasi. Tetapi jiwa ini hanya datang berkunjung, ia tidak pernah tinggal. Padre Pio melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Perjalanan jiwa itu belum selesai. Ia mendekati ambang di mana surga akan menentukan, bukan hukuman, tetapi pemurnian. Tempat di mana jiwa-jiwa seperti ini belajar apa yang tidak pernah mereka pelajari di bumi. Bagaimana berdoa dengan cinta, bagaimana percaya tanpa takut, bagaimana berjalan bersama Tuhan bukan hanya dalam krisis, tetapi dalam hubungan yang kekal. Penglihatan itu meredup sedikit, menandakan bahwa surga akan mengungkapkan tahap berikutnya. Takdir seorang jiwa yang hanya berdoa ketika hidup hancur. Dan apa yang terjadi pada jiwa itu ketika akhirnya berhadapan dengan Tuhan, yang selalu dipanggilnya tetapi tidak pernah benar-benar dikenal. Penglihatan itu berlanjut dengan intensitas yang hening, seakan surga sendiri mendekat. Padre Pio merasakan bahwa apa yang akan ia saksikan bukan hanya nasib satu jiwa, tetapi wahyu bagi banyak jiwa yang hidup dengan cara yang sama. Jiwa-jiwa yang mengingat Tuhan hanya di lembah hidup, bukan di puncaknya. Jiwa itu berdiri di hadapan cahaya, gemetar oleh kerinduan dan penyesalan. Ia tidak dihukum, ia tidak ditolak, tetapi ia tidak siap untuk kepenuhan hadirat Tuhan. Cinta yang memancar dari cahaya itu terlalu luar biasa, terlalu murni, terlalu stabil. Tidak seperti devosi putus sambung yang diberikannya sepanjang hidup. Padre Pio melihat cahaya itu mendekat, tidak memaksa, tetapi menunggu, selalu menunggu jawaban dari jiwa itu. Saat itu, jiwa itu mengerti sebuah kebenaran yang tak pernah ia pahami di bumi. Surga bukan hanya untuk mereka yang memanggil Tuhan, tetapi untuk mereka yang mengizinkan diri mereka diubah olehnya. Dan perubahan membutuhkan konsistensi. Jiwa itu merasakan ketidakkonsistenannya sendiri sebagai beban, bukan beban rasa bersalah yang dijatuhkan dari atas, tetapi konsekuensi rohani dari hidup yang penuh doa terputus. Devosinya sungguh-sungguh, mungkin bahkan emosional, tetapi tidak pernah cukup lama untuk membangun kebajikan, disiplin, atau keintiman dengan Tuhan. Tuhan tahu itu, namun cintanya tidak berkurang. Padre Pio melihat sesuatu yang luar biasa. Rahmat terulur kepada jiwa itu seperti tangan, lembut dan mengundang. Jiwa itu meraihnya secara naluriah, tetapi setiap kali ada sesuatu dalam dirinya yang menariknya kembali. Keraguan, ketakutan, ketidakbiasaan. Jiwa itu menginginkan Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana tetap tinggal bersamanya. Itulah, menurut Padre Pio, tragedi kehidupan doa yang hanya bertumpu pada krisis. Jiwa belajar memohon, tetapi tidak pernah belajar tinggal. Cahaya itu kemudian mengungkapkan keadaan batin jiwa itu dengan lebih jelas. Bukan kutukan, bukan pemberontakan,
bukan penolakan yang disengaja, hanya ketidakselesaian. Ini adalah jiwa yang hidup dengan bekal rohani yang sangat sedikit, bukan dalam kelimpahan. Jiwa yang tahu bagaimana memanggil nama Tuhan, tetapi tidak tahu bagaimana beristirahat dalamnya. Jiwa yang mengenali Bapa dalam badai, tetapi tidak dalam matahari terbit yang tenang. Jiwa yang mencintai Tuhan dalam kepanikan, tetapi tidak dalam damai. Para malaikat yang mengelilingi cahaya itu bergerak mendekat, tetapi bukan untuk mengangkat jiwa itu ke atas. Belum, kehadiran mereka lembut, membawa harapan dan kesedihan. Padre Pio memahami tujuan mereka. Mereka ada untuk menuntun jiwa itu ke tempat di mana ia akhirnya dapat belajar semua yang telah ia abaikan. Sebuah wilayah pemurnian terbuka, tidak seperti penglihatan tentang hukuman. Tempat ini terasa seperti ruang pemulihan batin, terang, hikmat, lembut, tempat di mana jiwa-jiwa disembuhkan dari kelalaian, ketidakkonsistenan, dan ketakutan. Tempat di mana cinta mengajar mereka apa yang tidak mereka pelajari semasa hidup. Jiwa itu mulai bergerak menuju wilayah ini, bukan didorong oleh paksaan, tetapi diangkat oleh belas kasihan ilahi. Padre Pio merasakan emosi jiwa itu terungkap lapis demi lapis. Pertama kesedihan, lalu kejelasan, lalu kerendahan hati, lalu kerinduan. Kerinduan menjadi yang terkuat. Jiwa itu rindu menjadi mampu mencintai, seperti cinta yang hanya ia alami. Dalam kilatan-kilatan singkat, ia rindu berdoa bukan karena takut, tetapi karena ingin. Ia rindu tinggal bersama Tuhan, yang selalu ia dekati seperti orang asing. Hati Padre Pio tersentak sejenak saat ia memahami hukum rohani yang tersingkap di hadapannya. Ketika seorang jiwa hanya berdoa dalam keadaan darurat, ia menjadi rapuh secara rohani. Ketika ia berdoa dalam suka dan duka, ia menjadi kuat secara rohani. Doa yang lahir dari krisis tidak pernah ditolak Tuhan. Itu diterima. Tetapi doa yang lahir dari krisis saja tidak dapat menopang jiwa. Penglihatan itu berubah lagi, memperlihatkan jiwa itu memasuki pemurniannya. Padre Pio melihat jiwa itu dikelilingi oleh cahaya hangat yang menyembuhkan. Cahaya ini tidak membakar seperti api. Cahaya ini menyembuhkan, mengajar, menguatkan. Cahaya ini memperluas kapasitas jiwa untuk menerima cinta. Mungkin untuk pertama kalinya, jiwa itu merasakan apa yang sebenarnya dimaksud dengan doa. Bukan permohonan untuk diselamatkan, tetapi sebuah hubungan. Bukan teriakan minta tolong, tetapi pendampingan harian. Bukan sesuatu yang reaktif, tetapi sesuatu yang menjadi dasar. Padre Pio mendengar jiwa itu membisikkan sesuatu ke dalam cahaya. Bisikan yang membawa seluruh berat pemahamannya yang baru. Aku tidak mengenalmu, tetapi aku selalu berharap engkau mendengarku. Surga menanggapi dengan kelembutan yang mengguncang hati Padre Pio. Aku mendengar setiap kata, tetapi yang aku inginkan adalah hatimu, bukan keadaan daruratmu. Jiwa itu hancur dalam kesedihan kudus, bukan keputusasaan, bukan ketakutan. Kesedihan yang memurnikan, yang membuka, yang mengantar kepada perubahan. Padre Pio merasakan kebenaran, berikut menyelimuti dirinya. Tuhan tidak pernah menolak jiwa yang berdoa dengan tidak sempurna. Tetapi doa yang tidak sempurna membuat perjalanannya lebih panjang, bukan karena Tuhan menunda mereka, tetapi karena jiwa itu harus tumbuh menjadi cinta yang tidak pernah ia latih. Kini jiwa itu mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan. Cahayanya yang berkedip mulai stabil. Kedalaman batinnya yang terurai mulai pulih. Ia mulai memahami apa yang tidak pernah ia pahami dalam hidup. Bahwa doa bukan hanya permintaan. Doa adalah proses. Menjadi sabar. Menjadi rendah hati.
menjadi setia, menjadi layak bagi surga. Padre Pio melihat penglihatan tentang pemurnian jiwa ini membentang jauh ke cakrawala rohani. Itu akan membutuhkan waktu, tetapi waktu tidak ada maknanya di kekekalan. Yang terpenting adalah arah, kemauan, penyerahan diri. Jiwa ini akhirnya menyerah. Lalu datanglah wahyu terakhir dari penglihatan itu. Wahyu yang diketahui Padre Pio diperuntukkan bukan hanya bagi jiwa itu, tetapi bagi mereka yang masih hidup. Ia melihat bagaimana Tuhan memandang jiwa-jiwa yang hanya berdoa dalam krisis, bukan dengan kejengkelan, bukan dengan kekecewaan, bukan dengan frustrasi, tetapi dengan belas kasih. Bahkan doa yang terputus-putus adalah sebuah pintu. Bahkan seruan yang belum lengkap dapat membuka hati. Bahkan iman yang lahir dari kepanikan dapat mulai membangun hubungan. Tetapi Tuhan merindukan lebih. Ia merindukan jiwa yang berjalan bersamanya pada hari-hari biasa, bukan hanya pada hari badai. Ia merindukan jiwa yang menoleh kepadanya karena cinta, bukan hanya karena takut. Ia merindukan jiwa yang mengenal hadiratnya dalam damai yang sunyi, bukan hanya dalam keputusasaan. Jiwa dalam penglihatan Padre Pio itu kini memulai perjalanan ini, bukan dalam kehidupan duniawi, tetapi dalam kekekalan. Dan Padre Pio merasakan bahwa ini adalah peringatan sekaligus undangan bagi mereka yang masih hidup. Peringatannya sederhana. Jika kamu menunggu sampai menderita untuk berdoa, kamu akan mengenal Tuhan dalam kilatan, tetapi tidak dalam kepenuhan. Undangannya lebih sederhana lagi. Mulailah sekarang. Mulailah ketika hidup sedang tenang. Mulailah ketika tidak ada yang hancur. Mulailah ketika matahari bersinar, bukan hanya saat badai datang. Penglihatan itu memudar dengan satu adegan terakhir. Jiwa itu dengan lembut dibimbing ke dalam pelukan kasih ilahi yang menyucikan. Ia tidak ditinggalkan, ia tidak dihukum, ia sedang disembuhkan menjadi jiwa yang sejak awal Tuhan kehendaki. Padre Pio menutup matanya, merasakan pesan itu menembus jauh ke dalam dirinya. Satu kebenaran bergema lebih keras daripada yang lain. Jiwa yang hanya berdoa di saat-saat sulit tidaklah hilang, tetapi ia harus belajar dalam kekekalan apa yang tidak ia pelajari dalam hidup. Bagaimana mencintai Tuhan bukan hanya dalam kebutuhan, tetapi dalam hubungan. Dan ia membawa kebenaran itu bersamanya. Mengetahui bahwa masih banyak jiwa di bumi yang hidup dalam pola yang sama, tanpa menyadari betapa dalamnya Tuhan merindukan lebih. Saudara-saudariku yang terkasih, kisah hari ini mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu lebih melihat hati daripada suara bibir kita. Doa yang sederhana, doa yang pelan, doa yang lahir dari ketulusan, itulah doa yang paling disukai Tuhan. Bukan karena panjangnya, bukan karena keindahan kata-katanya, tetapi karena kasih dan kejujuran yang kita letakkan di dalamnya. Mulai hari ini, marilah kita berdoa, bukan hanya ketika kita terhimpit masalah, tetapi juga dalam hari-hari biasa kita. Saat memasak, saat menyiapkan rumah, saat bersama cucu, saat berjalan, bahkan saat hati lelah. Tuhan ingin hadir dalam setiap detik kehidupan kita, bukan hanya dalam masa-masa sulit. Semoga pesan lembut dari Padre Pio ini menuntun Anda untuk membangun hubungan yang lebih dalam dengan Tuhan. Hubungan yang penuh kepercayaan, kesetiaan, dan cinta. Dan semoga damai Kristus, perlindungan Bunda Maria, serta doa-doa Padre Pio menyertai Anda dan keluarga Anda sepanjang hari ini. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosariomu selalu dekat di hatimu.
Yesus, Engkau andalanku. Amin.